Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Aren Setiawan dari kelas 11 IPS 2 ingin menampilkan hasil presentasi saya. Judulnya adalah Kebijakan VOC dan Pemerintah Kolonial Belanda. Datangnya bangsa Barat ke Indonesia bertujuan awalnya adalah untuk mencari sumber rempah-rempah untuk dijual ke pasar Eropa dengan keuntungan yang terbilang tinggi, dan seiring waktu mereka tidak hanya berjualan saja. Mereka ingin menguasai wilayah Indonesia dan terbentuklah istilah kolonial yang dibuat oleh petani Romawi, yaitu kolonus. Kedatangan pemerintah kolonial di Indonesia telah merusak ekonomi rakyat Indonesia, yang mana mereka memaksakan monopoli di bidang perdagangan, sehingga menimbulkan penderitaan, kesengsaraan yang luar biasa yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Pembentukan VOC bermula dari persaingan antar pedagang Belanda di Indonesia. Untuk mengatasi persaingan tersebut, maka dibentuklah suatu kongsi perdagangan yang berupa Persekutuan Dagang India Timur atas peraksara dari Johan van Oldenbarnevelt. Kongsi dagang ini kemudian diberi nama Verenigde Oost-Indische Campagne VOC. VOC berusaha mengisi kas keuangan yang kosong dengan menerapkan aturan yang berupa penyerahan wajib, di mana tiap daerah di Indonesia wajib untuk menyerahkan hasil buminya kepada VOC. Selanjutnya, kebijakan VOC. Berikut adalah kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda masa VOC yang diberi hak-hak istimewa, hak atau hak oktri, yaitu yang pertama, membuat membuat mata uang. Yang kedua, hak monopoli. Yang ketiga, hak mendirikan benteng. Yang keempat, hak melaksanakan perjanjian dengan kerajaan Indonesia. Yang terakhir, hak membentuk pasukan tentara. Selanjutnya, monopoli perdagangan rempah-rempah. Dengan monopoli, harga dan jumlah komoditas seperti rempah-rempah ditentukan oleh VOC atau Belanda. Sebagai bagian dari itu, VOC menerapkan monopoli perdagangan rempah-rempah yang merugikan rakyat Indonesia, terutama di Maluku. Ambisi memonopoli perdagangan juga terjadi setelah era VOC, yaitu pada masa kolonial Hindia Belanda. Selanjutnya, campur tangan terhadap masalah internal. Campur tangan atau intervensi terhadap masalah internal merupakan salah satu bagian dari upaya melancarkan monopoli perdagangan. Campur tangan umumnya terjadi ketika perebutan tahta di dalam istana. Hal itu, VOC akan berupaya memperuncing persoalan politik pecah belah dengan memihak salah satu kubu yang bersedia berjanji dengan VOC, baik dengan menguasai wilayah kerajaan maupun kasus yang paling ekstrim, yaitu menyerahkan kedaulatan kepada VOC seperti yang pernah terjadi di Surakarta pada tahun 1749. Ekspansi wilayah demi melancarkan kebijakan pintu terbuka. Sejak dibuka pada tahun 1870, Belanda gencar melakukan ekspansi ke wilayah kerajaan yang sebelumnya merdeka. Di antaranya adalah Tapanuli, yang menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar. Termasuk dalam wilayah Tapanuli yaitu Simalungun, Tanah Karo, Angkola, Siprok, dan Maniling. Wilayah-wilayah ini dimaksudkan untuk dijadikan lahan perkebunan yang besar, serta swasta asing memudahkan eksploitasi bahan galian mineralnya. Selanjutnya, praktik diskriminasi terhadap penduduk pribumi. Pada masa kolonial, penduduk Indonesia digolong-golongkan atas dasar ras. Yang paling tinggi status sosialnya adalah orang Eropa,
sampai yang paling rendah adalah penduduk pribumi. Pertama, golongan Eropa yang paling atas. Yang kedua, golongan Indo, keturunan campuran pribumi dan Eropa. Yang ketiga, keturunan Timur asing dari Tiongkok, India, dan Arab. Yang terakhir, golongan yang paling terendah, golongan pribumi atau Indonesia atau Inlander, golongan bangsawan atau Ningrat, dan golongan rakyat yang biasa. Selanjutnya, penderitaan rakyat akibat sistem tanam paksa atau kebijakan pintu terbuka serta politik etis. Rakyat jelata adalah mereka yang paling merasakan dampak negatif dari berbagai kebijakan Belanda, seperti monopoli, perdagangan pajak, tanam paksa, kebijakan pintu terbuka, dan politik etis. Kebijakan tanam paksa menjadi penyebab terjadinya kelaparan hebat di Cirebon. Bisa dilihat dari gambar di sini pada tahun 1843, dan di Jawa Tengah seperti di daerah Gerobongan antara tahun 1848 sampai sekitar 1850-an. Selanjutnya, arogansi Belanda terhadap kerajaan pribumi. Perang Belanda juga dilancarkan karena argoansi terhadap kesenang-wenangan Belanda terhadap bangsawan dan raja-raja pribumi. Belanda kerap memperlakukan para bangsawan raja pribumi sebagai bawahan dia. Belanda mulai mencuri adat istiadat, kebiasaan, aturan, dan serta hak keistimewaan mereka yang tidak dihormati oleh Belanda. Contohnya Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1930, dan perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali pada tahun 1846 sampai 1849. Aliansi VOC bangsawan pribumi. Ada banyak contoh yang menunjukkan bahwa konflik internal membawa sebagian raja pribumi bersekutu atau meminta bantuan VOC. Untuk menyingkirkan pesaingnya, persekutuan itu tidak gratis. Selain membayar biaya perang dan harus menyerahkan segala wilayahnya kepada VOC, yang terjadi pada tahun 1677 di Amangkurat II, mereka menggadaikan wilayahnya sebagai imbalan atas VOC. Selanjutnya, sementara itu pada tahun 1743 melarang Pakubuwono II pada tahun 1711 sampai 1749 mengangkat putra mahkota dan patih tanpa persetujuan VOC. Selain itu, karena belum melunasi utang kepada VOC, Pakubuwono I, hal itu sebagai imbalan atas VOC memerangi Sunan Kuning yang memberontak melawan Pakubuwono II. Bahkan menyerahkan kedaulatan kerajaan penuh yang diwakili oleh Van Hohendorf pada tahun 1749. Di tengah-tengah perang saudara antara dirinya dan Pangeran Mangkabumi, yaitu adiknya sendiri. Sekian dan terima kasih. Saya Denny Aren Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.